Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winda Armindreva. Saya dari program studi manajemen kelas RC2 semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah riset operasi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang metode simplex serta penyelesaian masalah optimasi menggunakan metode simplex, dan kita akan fokus pada studi kasus minimasi. Baik, perlu kita ketahui terlebih dahulu, metode simplex adalah sebuah algoritma yang dikembangkan oleh Gerge dan Zipf. Metode ini digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi atau model program linear, terutama yang melibatkan banyak variabel dan kendala yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan metode grafik. Tujuan dari metode ini adalah untuk menemukan solusi optimal. Metode ini bekerja secara iteratif, yang artinya kita akan mengubah model matematika ke dalam sebuah tabel yang disebut tabel simplex dan melakukan operasi baris berulang kali sampai menemukan solusi terbaik. Ada dua jenis kasus utama, yaitu kasus maksimasi yang biasanya untuk mencari keuntungan maksimum dan kasus minimasi yang biasanya untuk mencari biaya minimum. Baik, agar lebih mudah dipahami, kita akan langsung masuk ke studi kasus. Di sini kita memiliki model matematika sebagai berikut. Fungsi tujuannya adalah meminimumkan. Diketahui Z sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 dengan 3 fungsi kendala. Yang pertama, x1 dikurang 2x2 ditambah x3 lebih kecil atau sama dengan 11. Yang kedua, min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih besar atau sama dengan 3. Dan yang ketiga, 2x1 dikurang x3 sama dengan min 1. Nah, langkah pertama, kita akan mengubah semua kendala ini menjadi bentuk baku atau bentuk standar, di mana semua ketidaksetaraan diubah menjadi persamaan. Mari kita lihat kendala pertama. Karena tandanya lebih kecil atau sama dengan, kita perlu menambahkan variabel slack. Kita sebut saja S1, sehingga persamaannya menjadi X1 dikurang 2X2 ditambah X3 ditambah S1 yang merupakan variabel slack sama dengan 11. Nah, sekarang pada kendala kedua, karena tandanya lebih besar atau sama dengan, maka kita harus mengurangi dengan variabel surplus, yaitu S2. Tapi ini akan menghasilkan min S2 yang tidak bisa jadi basis awal. Nah, untuk mengatasinya, kita harus menambahkan satu variabel artifikal, kita sebut saja R1. Jadi persamaan untuk kendala kedua menjadi min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 dikurang s2 yang merupakan variabel surplus ditambah R1 yaitu variabel artifikal sama dengan 3. Terakhir yaitu kendala ketiga. Kendala ketiga ini sudah berupa persamaan, tapi nilai kanannya negatif. Ini tidak boleh ya. Jadi kita harus kalikan dulu semuanya dengan min 1 agar ruas kanan menjadi positif dan nilainya tetap tidak berubah. Setelah dikali min 1, kita tetap perlu menambahkan variabel artifikal yaitu R2 agar bisa menjadi basis awal. Persamaannya menjadi min 2x1 ditambah x3 ditambah r2 sama dengan 1. Karena kita menggunakan variabel artifikal yaitu R1 dan R2, kita harus pakai metode khusus yang disebut teknik The Big M untuk menyelesaikan persoalan ini, di mana kita memberi hukuman atau penalti pada variabel artifikal ini di fungsi tujuan. Penalti ini kita simbolkan dengan M, di mana M adalah angka positif yang sangat besar. Karena soal kita minimasi, penaltinya bertanda positif. Fungsi tujuan Z kita sekarang menjadi Z sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah mr1 ditambah mr2. Tapi kita tidak bisa memasukkan R1 dan R2 langsung ke baris Z di tabel. Kita harus substitusi nilai ini menggunakan persamaan kendala yang tadi, yaitu pada kendala kedua dan kendala ketiga. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita harus menjabarkan nilai R1 dan R2 dari kendala bentuk baku yang sudah kita buat tadi.
Dari kendala kedua, yaitu min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 dikurang s2 ditambah r1 sama dengan 3. Jika kita pindah ruas, kita dapatkan s1 sama dengan 3 ditambah 4x1 dikurang x2 dikurang 2x3 ditambah s2. Dari kendala ketiga, yaitu min 2x1 ditambah x3 ditambah r2 sama dengan 1. Jika kita pindah ruas, kita dapatkan R2 sama dengan 1 ditambah 2x1 dikurang 3. Sekarang kita substitusikan kedua persamaan R1 dan R2 ini ke dalam fungsi Z. Z sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah M dalam kurung nilai R1 yaitu 3 tambah 4x1 dikurang x2 dikurang 2x3 ditambah s2 ditambah M dalam kurung nilai R2 yaitu 1 ditambah 2x1 dikurang x3. Selanjutnya kita kalikan M ke semua nilai dalam kurung sehingga Z sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah 3M ditambah 4mx1 dikurang mx2 dikurang 2mx3 ditambah ms2 ditambah m ditambah 2mx1 dikurang mx3. Setelah itu, kita kumpulkan semua variabel yang sejenis. Misalnya x1 dengan x1, x2 dengan x2, dan seterusnya. Jadi persamaan Z menjadi Z sama dengan min 3 ditambah 6mx1 ditambah 1 dikurang mx2 ditambah 1 dikurang 3mx3 ditambah ms2 ditambah 4m. Langkah terakhir, kita ubah nilai ini ke bentuk baris Z untuk tabel, di mana semua variabel dipindah ke kiri dan konstanta di kanan. Dan langsung kita sederhanakan sehingga menjadi Z ditambah 3 dikurang 6mx1 dikurang 1 ditambah mx2 dikurang 1 ditambah 3mx3 dikurang ms2 sama dengan 4m. Nilai-nilai koefisien inilah yang kita masukkan ke baris Z pada tabel simplex awal. Nah, setelah kita masukkan ke dalam tabel simplex awal, kita akan melakukan iterasi pertama. Langkah pertama, kita tentukan kolom kunci. Nah, karena ini kasus minimasi, kita cari koefisien paling positif di baris Z. Kita lihat baris Z, X1, yaitu 3 dikurang 6M, sangat negatif. X2, yaitu min 1 tambah M, sangat positif. Dan X3, min 1 tambah 3M, sangat positif juga. Untuk nilai S1 sampai dengan R2 itu jelas sudah negatif, jadi tidak perlu kita perhatikan lagi. Maka di antara X2 dan X3 karena sama-sama positif, nilai min 1 tambah 3M pada X3 lah yang jelas lebih besar. Jadi kolom kunci kita adalah X3. Langkah kedua yaitu kita menentukan baris kunci dengan melihat nilai indeks. Jadi mari kita hitung indeksnya dulu. Rumusnya nilai kanan dibagi dengan koefisien kolom kunci, di mana hanya untuk koefisien positif. Pada baris A, 11 dibagi 1 sama dengan 11, 3 dibagi 2 sama dengan 1,5, dan baris C, 1 dibagi 1 sama dengan 1. Dari hasil ini, kita pilih indeks dengan nilai terkecil, yaitu 1, jadi baris kunci kita adalah baris C, karena angka 1 terletak pada baris C. Langkah ketiga, kita cari angka kunci, yaitu perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Jika kita perhatikan pada tabel, kolom kunci yaitu X3 dengan baris kunci yaitu baris C, titik potongnya terjadi pada angka 1. Jadi, angka kunci untuk iterasi pertama yaitu 1. Baik, kita sudah temukan kolom kunci, baris kunci, dan juga angka kuncinya. Sekarang kita akan membuat tabel iterasi pertama. Kita juga harus menghitung ulang nilai untuk setiap baris. Aturan utamanya ada dua, yaitu menghitung baris baru kunci dan menghitung baris baru lainnya. Pertama, kita hitung baris baru kunci, yaitu baris C yang baru. Rumusnya adalah baris lama kunci dibagi dengan angka kunci. Baris C lama, kita bisa lihat bahwa nilainya adalah min 2, 0, 1, 0, 0, 0, 1, dengan nilai kanan 1. Angka kunci kita juga adalah 1. Jadi baris baru C sama dengan baris C lama dibagi dengan 1. Nah, karena dibagi dengan 1, maka nilainya tetap sama, yaitu min 2, 0, 1, 0, 0, 0, 1 dengan nilai kanan juga 1. Sekarang kita hitung baris baru lainnya.
Rumus umumnya adalah baris baru sama dengan baris lama dikurang dalam kurung koefisien di kolom kunci dikali dengan baris baru kunci. Misalnya kita mau hitung baris baru pada baris B, jadi min 4 dikurang dalam kurung koefisien di kolom kunci yaitu 2, dikali dengan baris baru kunci yaitu min 2, jadi hasilnya adalah 0. Begitu juga seterusnya sampai baris Z. Nah, ini dia hasilnya pada tabel iterasi 1. Sekarang kita cek apakah sudah optimal atau belum. Untuk minimasi, solusi optimal tercapai jika semua koefisien di baris Z sudah lebih kecil atau sama dengan 0. Kita lihat X1 nilainya positif dan X2 nilainya juga positif. Berarti belum optimal. Sedangkan untuk nilai X3 sampai dengan R2 itu sudah negatif. Karena belum optimal, kita cari lagi kolom kunci, baris kunci, dan sebagainya. Pertama, kita cari lagi kolom kunci, yaitu koefisien di baris Z yang paling positif. Kalau kita lihat pada tabel, jelas yang paling positif adalah X2 dibanding dengan X1. Jadi X2 adalah kolom kunci baru. Kemudian kita mencari baris kunci lagi, kita hitung indeksnya dulu. Nilai kanan dibagi dengan koefisien kolom kunci. Baris A, 10 dibagi dengan min 2 sama dengan min 5, berarti negatif atau tidak valid. Baris B, 1 dibagi 1 sama dengan 1. Dan baris C, 1 dibagi dengan 0, hasilnya tidak terdefinisi. Dari hasil ini, kita pilih indeks dengan nilai terkecil, yaitu 1. Nah, angka 1 ini terletak pada baris B, jadi baris kunci kita adalah baris B. Kemudian kita cari angka kunci seperti tadi, yaitu perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Jika kita perhatikan pada tabel, kolom kunci yaitu X2 dengan baris kunci, yaitu baris B, titik potongnya terjadi pada angka 1. Jadi, angka kunci untuk iterasi kedua yaitu 1. Baik, kita sudah temukan angka kuncinya adalah 1 di perpotongan kolom X2 dan baris B. Sekarang kita akan membuat tabel iterasi kedua, kita harus menghitung ulang nilai untuk setiap baris lagi. Pertama, kita hitung baris baru kunci, yaitu baris B yang baru. Rumusnya adalah baris lama kunci dibagi dengan angka kunci. Baris B lama kita adalah 0, 1, 0, 0, min 1, 1, dan min 2 dengan nilai kanan yaitu 1. Angka kunci kita juga adalah 1. Jadi baris baru kunci adalah baris B lama dibagi dengan 1. Karena dibagi 1 lagi, seperti tadi, maka nilainya tetap sama atau tidak berubah. Lanjut, kita hitung baris baru lainnya, di mana rumus umumnya adalah baris baru sama dengan baris lama dikurang dengan koefisien di kolom kunci dikali dengan baris baru kunci. Misalnya kita mau hitung baris baru pada baris C, jadi min 2 dikurang dalam kurung koefisien di kolom kunci yaitu 0, dikali dengan baris baru kunci yaitu 0, maka hasilnya adalah min 2. Begitu juga seterusnya sampai baris Z. Ini dia tabel iterasi kedua. Kita cek baris Z lagi, apakah sudah memenuhi atau belum. Dan ya, masih ada yang positif, yaitu pada kolom X1. Berarti belum optimal, maka kita harus lanjut iterasi lagi. Kita cari kolom kunci lagi, di mana hanya ada satu yang positif, yaitu pada X1. Jadi kolom kunci adalah X1. Kemudian baris kunci, tapi sebelum itu kita hitung lagi indeksnya. Baris A, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Baris B, 1 dibagi dengan 0, hasilnya tidak terdefinisi. Dan baris C, 1 dibagi dengan min 2 sama dengan min 0,5, di mana negatif atau tidak valid. Jadi dari hasil ini kita pilih indeksnya yaitu 4. Nah, angka 4 ini terletak pada baris A. Jadi baris kunci kita adalah baris A. Lalu kita cari angka kunci seperti tadi. Sehingga perpotongannya terjadi. Lalu kita cari angka kunci seperti tadi. Sehingga perpotongannya terjadi pada angka 3. Jadi angka kunci kita untuk iterasi ketiga adalah 3. Baik, kita sudah temukan angka kuncinya adalah 3. Sekarang kita membuat tabel iterasi ketiga. Kita harus menghitung ulang nilai untuk setiap baris lagi. Kita hitung baris baru kunci, yaitu baris lama kunci dibagi dengan angka kunci. Misalnya, 3 dibagi 3 sama dengan 1, 0 dibagi 3 sama dengan 0, dan begitu seterusnya. Lanjut, kita hitung baris baru lainnya. Baris baru sama dengan baris lama dikurang dengan koefisien di kolom kunci, lalu dikali baris baru kunci. Misalnya, kita mau hitung baris baru pada baris Z. Jadi, 1 dikurang dalam kurung koefisien di kolom kunci yaitu 1, juga dikali dengan baris baru kunci yaitu 1. Maka hasilnya adalah 0. Begitu juga seterusnya sampai baris C.
Dan inilah dia tabel iterasi 3 kita. Jadi mari kita periksa lagi pada baris Z apakah sudah memenuhi atau belum, yaitu lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, kalau kita perhatikan pada X1 sampai X2, sudah jelas bahwa semua koefisien di baris Z semuanya sudah negatif atau 0. Karena sudah tidak ada nilai positif, ini artinya kita sudah mencapai solusi optimal. Kita lihat kolom variabel dasar dan nilai kanan. Dari baris A yaitu X1 sama dengan 4, dari baris B yaitu X2 sama dengan 1, dan dari baris C yaitu X3 sama dengan 9. Karena sudah kita dapatkan, maka kita substitusikan nilai X1, X2, dan X3 ke fungsi tujuan awal kita. Sehingga Z sama dengan min 3X1 ditambah X2 ditambah X3, Z sama dengan min 3 dikali dengan nilai X1 yaitu 4, ditambah dengan nilai X2 yaitu 1, dan ditambah nilai X3 yaitu 9. Hasilnya, min 3 dikali 4 yaitu min 12, 1 tambah 9 sama dengan 10, jadinya Z sama dengan min 12 ditambah 10, dan hasil akhir yaitu Z sama dengan min 2. Jadi kesimpulannya adalah nilai minimum yang bisa dicapai dari fungsi tujuan adalah min 2, yang didapat saat nilai X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 1, dan X3 sama dengan 9. Sekian penjelasan saya mengenai metode simplex untuk kasus minimasi. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memenuhi tugas mata kuliah riset terasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.